wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allah bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athhar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa majjid wa takarram wa tafaddal ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Hadratul mukarramun asatidatul fudala wa masyaikhul kurama wal hadirin wal hadirat al ahibba rahimakumullah. Nang ulun hormati, nang ulun cintai segenap para tuan guru yang kesemuanya sama-sama kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinah, dan para tutuha kita, para tokoh agama kita, para tokoh masyarakat nang kebujuran hadir pada malam hari ini juga kita doakan semoga beliau semua senantiasa diberikan umur panjang serta sehat wal afiyah zahiran wa batinah, dan juga para aparatur pemerintah baik itu RT, RW, Bapak Kepala Desa dan seterusnya nang kebujuran hadir juga kita doakan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh nang hadir Pak Haji, Mahaji, para bunda, para ayahanda serta para dinda, para ananda barataan, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala hajat pian dikabulkan dan semoga hutang pian dibayar oleh Allah, serta semoga pian beratan disugihakan oleh Allah. Wah, ramai benar bagian bab sugi ketahuannya, serta semoga laki pian berataan kada bebini pulang, serta semoga keluarga pian masing-masing oleh Allah dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra putri pian barataan dijadikan oleh Allah putra putri yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal. Serta semoga kampung kita barataan ini dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada segala penyakit, segala wabah termasuk ajil corona. Amin ya rabbal alamin. Terlebih keluarga besar almarhum Bapak Abdurrahman bin Asad, mana bundanya
kada terlihat muhanya mana, ada kan? Ngaran pian ini siapa? Bu Asma. Oh, Bunda Asma. Asma. Oh, Asma. Bukan Asma sasak tuh, bukan le. Takutnya sasak. Tapi sini ini sasak juga, tapi sasaknya bukan sasak karena penyakit, sasak karena ditinggal sang kekasih. Insya Allah kita berdapat di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Asalkan pian setia aja, kada belaki lagi, kita berdapat di sana. Amunnya belaki lagi, aduh kada tahu deh. Mudah-mudahan anak pian menjadi putra yang soleh. Berapa anak pian? Anak ada 10 kah? Berapa ikong anak? 3. Masya Allah. Nang lakiannya berapa? Lakiannya 2. Laki 2, bini saikong. Mudah-mudahan barataannya bermanfaat. Barataannya menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang soleh-solehah, menjadi orang yang membanggakan kuitannya, baik bundanya yang masih ada ataupun ayahandanya yang sudah tiada. Menjadi putra-putri yang membanggakan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta juga kita doakan putri kita yang ditasmiahi tadi itu, Nirmalasari. Nama artis. Tahuan nih mamanya K7 melihat sinetron. Ngarannya Nirmalasari. Hai. Ngaran artis. Masya Allah. Nirmalasari binti Yansah. Mamanya siapa ngarannya? Galuh. Mamahnya Galuh. Ngaran anaknya Nirmalasari. Oh my. Jadi artis laujanan kena. Mudah-mudahan lah kada jadi biduan lektun, kada jadi biduan lektun. Kita doakan ya menjadi putra yang soleha. Karena lagi memberi ngaran anak tuh yang baik lah. Aisyah. Karena pian mau ulah basa karena. Karena dibari ngaran nang bagus, nang harap tuh ngaran Islami, ya kan? Ini kayaknya dari Facebook kan ngaran ini atau dari YouTube nih? Iya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Amunnya kada tahu di makna ngaran anak tadi itu, betakun dengan peguruan. Guru, kayak apa nih ulunnya anak memberi ngaran anak. Bagusnya siapa leh? Nah itu ya betakon lawan perguruan sini banyak guru nah, ada di muka nih guru, dan di higa nih guru, ada guru kuntau. Iya betakon dengan lubuhan perguruan tuh supaya kada salah memberi syaraful ismi yadullu ala syarafil musamma. Kita menghendaki ngaran anak kita itu mulia karena mengambil daripada orang nang dari ngaran tadi itu. Ya, kemuliaan orang nang di ngaran tadi itu siapa? Sayyidatuna Aisyah nyata-nyata mulia. Sayyidatuna Fatimah mulia. Sayyidatuna Khadijah mulia. Kita anak kita ini hendak mendapatkan kemuliaan, hendak menjadi syaraf karena mengambil daripada syaraful musamma, ngaran yang diambil nama dari orang tadi itu, karena ngaran itu berpengaruh. Di masa Rasulullah ada orang ngarannya itu Muhayyir. Terlihat oleh Rasulullah orang itu gundah gelisah terus, malah orang bingung, macam orang susah, macam orang banyak hutang. Ya orang banyak hutang ini kan bingung ya kalau
matanya melihat ke situ tapi pikirannya kemana? Apa pulang nang dijualnya sudah habis pada taannya. Allah, ujar Rasulullah, jar ngaran ikam ini siapa gerang kapinya susah ikam ini. Anu ya Rasulullah muhayyir. Nah itu sebabnya ngaran ikam tuh kada bagus. Muhayyir itu orang nang galau, makanya ikam ini galau terus. Nah itu galau terus, berhari-hari galau terus, ngarannya muhayyir. Ujar Rasulullah ditambahi titik di atasnya jadi mukhayyir. Oh, ditambahi titik sebuting di atasnya, galau langsung berubah jadi khair, jadi baik. Nah keesokan harinya kada galau lagi. Masya Allah, berkat ngaran dari tanah ini ngaran latupan. Allahu Akbar, bari ngaran sambaran. Ngaran ikam siapa? Apriliansah, lahirnya bulan April. Aduh, bari ngaran tuh nang baik ya. Khairul asma ma'ubbid wa ma'hummid, ujar Nabi. Ngaran yang terbaik itu diawali dengan ubbid wa hummid. Abdullah, Abdurrahman, Abdurraub, bagus. Abdullah, hamba Allah. Jangan dihilangkan abdunnya. Ngaran ikam siapa? Allah, dia kurang ajar juga itu. Macam di Jawa beberapa waktu lalu itu ada orang ngarannya Tuhan. Sampai ini perlihatkan KTP-nya ngarannya Tuhan. Iya, cerita punya cerita, kisah punya kisah. Orang ini kalau disuruh sembahyang kada akun. Ujarnya, aku ini Tuhan, kenapa ikam nyuruh aku sembahyang? Bumul ikam naam. Itu pulang. Gara-gara salah ngaran tuh jadi ketulahan. Nah, kadang tujuh sembahyangan akhirnya ngarannya Tuhan. Nah, salah. Oh, karena tetangganya kada mau kalah juga ngarannya siapa? Israel. Wah, Israel. Aku berkawalan aja dengan malaikat Israel. Ngaranku Israel juga aja. Kembaran. Allah, nang baik ngaran itu. Abdullah, Abdurrahman, Abdurraub, Abdurrazzaq, kemudian Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Oh, itu ngaran-ngaran yang harat. Macam ulu nih Muhammad. Waduh, luar biasa ya. Insya Allah kalau anak kita diberi ngaran Muhammad, Ahmad, itu anaknya pasti bungas, anaknya pasti gagah. Gagah parasnya, gagah perangainya, gagah juga perilakunya. Insya Allah jadi guru kena, guru Muhammad, nah nyaman. Ini siapa ngadikan guru? Guru latupan. Guru latupan. Kada nyaman didengar. La ilallah. Namanya ngarannya baik kan? Guru Muhammad, Guru Mahmud, Guru Hamid. Masya Allah, bagus benar didengar. Bujur. Nah, ada anak bertasmiah malam ini, silakan sini. Tapi ada di ngarani neraka di sini. Siapa ngarannya neraka? La ilaha illallah, bari ngaran yang baik lah anak kaumnya. Kita cinta lawan anak kita, bari ngaran yang baik. Kalau nya dibari ngaran Muhammad itu rumah setiap harinya kada bakalan sunyi daripada kunjungan malaikat. Oh, dan Allah kada memasukkan ke dalam neraka selagi orang itu dibari ngaran Muhammad, karena ta'ziman wa takriman bihabibih, mengagungkan memuliakan kekasihnya yang bernama Muhammad. Tafakulan, mengambil barokah, mengambil ngaran Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini sebagai umat Nabi katuju lawan Nabi, tapi ngaran anak kita jauh daripada ngaran para Nabi. Nah, ini masalah.
Ngarannya siapa? Lionel Messi. Ya, nah. Pantesan di dalam parut, waktu masih dalam parut ini, nggak betunjulan di sini, main bola sudah dalam parutnya. Akhirnya begitu lahir K7 main Ronaldo. Oh my, saking K7-nya itu ngaran pemain sepak bola. Abu Janda ada anak di sini ngarannya Abu Janda, Abu Lahab, Abu Jahal, serem ngarannya. Allahu Akbar, jangan pakai Abu ya. Pakai Muhammad Ahmad itu lebih nyaman. Halim, orangnya sabar, penyabar, ngaran itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Manhajus Sawi di syarhi tariqati al-Ba'alawi menghisab satu hamba, setelah hamba tadi itu tong dihisab, dihitung semua amalannya, ternyata didominasi dengan amalan yang buruk, sehingga ujar Allah, ya malaikat, bahwa orang ini seret masukkan ke neraka, huntalkan ke neraka sana. Kurang ajar ini orang ini, banyak maksiat, banyak berbuat dosa, banyak berbuat jahat, masukkan sana, diseret sama malaikat. Begitu diseret orang tadi itu hendak diuntalkan ke neraka, dikiau lagi itu malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertanyaan Allah, sagan orang nang diseret nang hendak dimasukkan ke neraka tadi, pelantara malaikatnya ujar Allah, wahai malaikat, coba gin takunkan dengan sidin, ngaran sidin itu siapa? Adakah semasa di dunianya ngaran sidin itu memakai ngaran nabi, ngaran orang soleh, ngaran ulama? Amunnya kada pakai ngaran nabi, ngaran orang soleh, ngaran para sahabat, atau ngaran ulama. Di kampungnya itu ada ulama namanya soleh, sidin pakai ngaran ulama tadi yang bernama soleh. Demi aku memandang orang yang berilmu tadi itu akan aku masukkan ke dalam surga. Tuh gara-gara ngaran tadi. Pas ditakuni orang tadi itu oleh malaikat, hei jarnang, ngaran ikam ini siapa? Adakah ngaran ikam ini sama dengan ngaran ustad nang di kampung ikam? Kalau samanya aja, wah ini alamat kerenang samanya. Jadi ngaran ini berpengaruh ya. Bari ngaran yang baik anak-anak kita ini, amunnya kita katujuk cinta lawan anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan 40 harinya almarhum Abdurrahman bin Asam. Ini ngarannya bagus nih, Abdurrahman. Oh, masya Allah. Jangan pula pian kena takut di balik ngaran Abdurrahman kena mati terdahulu, masih mati. Ada juga Abdurrahman ngarannya sampai 80 tahun usianya, sampai 90 tahun. Pas kebujuran Abdurrahman nang di lojanan ini masih meninggal. Kada sama juga dengan Abdurrahman yang ada di Tenggarong sana. Jadi jangan takut dia memberi ngaran Abdurrahman kita. Luar biasa. Ini bininya setia berarti lawan laki. Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah yang dikatakan cinta sejati. Kalau sudah cinta itu, love is a blade. Cinta itu adalah buta. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah, kata Imam Syafi'i. Kalau sudah mata dibungkus dengan cinta, nang buruk aja terlihat bagus, nang hirang terlihat manis, nang buntet aja terlihat cantik, nang bebisukan berjerawatan aja jerawatnya bagaikan bulan purnama, indah dipandang. Sallu ala Muhammad. Bagaikan Laila dan Majnun. Laila dan Majnun. Laila itu orangnya kada bungas banar, masih bungasan pian yang ada di sini, bungas bahari tapi pian tuh
Amun ini baik, insya Allah tambah bungas. Tapi pendapat laki pian, iya, pendapat laki pian itu terbungas sedunia. Karena uyuh laki pian mencari semalam itu binian ke sana kemari, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Tahu-taunya didapati pian Jepang. Berarti pian yang tercantik sedunia. Kenapa pian yang terpilih? Bujur-bujur. Hendak dapat ayu ting-ting kan dapatnya pian. Berarti pian yang paling harap itu. Allahu Akbar. Makanya bangga dengan laki pian, jangan membanggakan laki orang. Bujur-bujur. Segagah-gagahnya laki orang menikmati. Kalau sejelek-jeleknya laki seorang pian seorang yang menikmati. Buktinya pian bisa anak orang 5, 6, 7. Wah, berarti kan nyaman bener tuh. Kalau kada nyaman tuh kada lahir anak. Bujur-bujur. Nah, itu Allahu Akbar. Jadi cintai laki pian. Meskipun sudah meninggal, cinta itu nggak ada batas waktu. La ghayatalaha, tidak ada batas waktunya. Sampai kapanpun cintaku tidak pernah pudar. Allah, meskipun engkau pergi terdahulu, kena aku menyusul kada lawas lagi. Jangan jual, kesumsum jangan kenapa ya. Kalau bisa itu didapati bidadara dulu nang hanyar. Ada bidadari kan ada bidadara. La ilaha illallah. Cinta harus bujur-bujur ya mencintai laki kita seorang. Laila ini ketika mencintai Majnun ya, sampai-sampai bukan hanya Majnunnya, ada seekor anjing, yang anjing itu suah datang ke kampungnya Laila. Itu anjing dipeluknya, disayangnya sama si Majnun tadi, sama si Laila tadi, sama si Majnun, bukan sama si Laila. Laila Majnun. Kata orang-orang, Majnun dah saling kami Majnun dia. Anjing diberi makan, anjing disayangnya, anjing dipeluknya. Bukan karena anjingnya, kata si Majnun, tapi ini anjing suah datang ke kampungnya Laila, suah memandang kampungnya Laila, maka aku katuju dengan anjing ini. Karena suah masuk ke kampungnya Laila, itu anjing. Nah, dipandang bagus. Karena suah masuk ke kampung Laila, apalagi si Lailanya. Padahal si Lailanya itu kulitnya itu hirang. Nah, tapi si Majnun ini sampai tergila-gila. Kenapa? Itulah yang namanya cinta. C-I-N-T-A. Cinta. Allahu Akbar. Nah, ini. Jadi karena cinta Bunda tadi, Asma tadi itu, Bunda Asma dengan Syekh Abdurrahman ini. Wah, Syekh Abdurrahman. Sehingga beliau datang ke wadah ulun, padahal ulun lagi kering gitu. Ulun biasanya kada mendapati tamu, kalau ada tamu sudah ulun tolak, garing, bujur-bujur garing. Datang kok Habib, pakai bawa anak ulun nabi mana berdapat? Taunya mamanya juga anak berdapat. Anak ulun dibayar, anak berdapat pian dibayar. Alhamdulillah jawab aja ulun. Alhamdulillah bisa berdapat. Allah pertemukan. Karena apa? Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum. Melihat hatinya, hati beliau yang tulus. Tulus datang dari lojanan coba ke rumah ulun. Padahal ulun kada nerima tamu, kada nerima undangan. 2 minggu ulun di rumah saja. Begitu beliau datang, tiba-tiba ulun buka pintu, berdapat dengan si Den, nangis-nangis si Den, tolong kita datang ke wadah ulun, laki ulun meninggal bebay. Ya Allah, tamarinya ulun meninggal kah? Lawas ke meninggalnya, hancur bebay, kan 40 harinya pian diminta datang. Allahu Akbar, kada purun hati itu nah. Nah itu dari hati ke hati tadi tuh Bang. Makanya pengen kalau
kalau bepandirlah dari hati, jangan cuma montong. Kalau dari hati itu akan masuk ke didengar oleh hati. Jalun ya Allah kada purun kena ulun datangi di mana udah jauh di baik. Di mana luajanan? Dari mana Masjid Baitur Rahim? Aku sana lagi di baik, masuk lagi ke dalam. Allah, jalun kada apa-apa ulun datangi dia. Di hutan ulun datangi. Masya Allah. Itu kalau sudah Allah cinta dengan hambanya kan semuanya bisa ditundukkan kepadanya. Padahal demi Allah jadwal ulun di Tanah Hulu itu sampai malam Rabu. Ulun tinggalkan itu. Ulun hanya datang kemarian dari Tanah Hulu. Jadwal sampai malam Rabu jalur sudah berjanji dengan ada ibu-ibu dari Luajanan. Jauh pulang ke dalam kesian kada pun hati jelun. Masya Allah, bagi Arab di sini belum lagi pian 2 malam lagi Bapak ganti akan dengan yang lain. Masya Allah, Allah pertemukan dengan warga sini akhirnya. Alhamdulillah. Ulun kada mengira kalau orangnya banyak macam ini. Di kalau itu 40 harian itu biasa 10-20 ikong aja nang hadir. Tahu-taunya Masya Allah banyak orang sini. Alhamdulillah. Ujung ke ujung, ya Allah, ini kehendak Allah semuanya. Mudah-mudahan pian beratan masuk surga lah. Berdapat dengan Allah di surga. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Jangan khawatir pian. Ujar Allah kena pian umat Nabi Muhammad karena mendapati aku di dunia akan mendapati aku di akhirat. Masya Allah. Mendapat pulang lawan Rasulullah. Kita kumpul lawan Rasulullah di sana. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Asal bujur-bujur dari hati tadi topang. Cintanya pian karena Allah dan karena Sayyiduna Muhammad. Nah, buktinya ibu ini tulus datang kepada ulun. Allah dapur ya jalur bismillah. Mudah-mudahan ulun sehat, Allah berikan kesehatan. Meskipun belum maksimal kesehatan ulun bisakan ke sini. Alhamdulillah. Jadi ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idhah. Cukup ketika ada orang yang meninggal itu jadi pelajaran segan kita. Jadikan pelajaran orang yang meninggal itu. Jangan cuma berdatang ke rumahnya beli hati. Ya Allah, tapi jadi pelajaran. Kalaunya si mayit tadi itu baik, khair, katujuh sembahyang, katujuh silaturahmi, katujuh bersosial, katujuh beribadah kepada Allah. Kemudian kita menyaksikan meninggalnya nyaman, melihat muhanya tersenyum, melihat warna kulitnya kuning, bercahaya. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, matikan kami nanti setelah panjang umur seperti mana Engkau matikan orang yang soleh ini. Kita berdoa, ya, dijadikan pelajaran seperti itu. Dan ketika keluarganya yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, jangan diputus silaturahmi. Silaturahmi itu terus berjalan meskipun keluarga kita tadi itu sudah ada nang mulik kehadirat Allah. Silaturahminya caranya bagaimana? Nah seperti ini, mengadakan maulid, kemudian mengadakan tahlil, baca-baca zikir, baca Al-Quran. Ausil sawabadzalika minna ila ruh siapa? Kalau kita baca Al-Quran, baca zikir, baca solawat, kemudian kita sampaikan dengan almarhumah tadi, Allahumma ausili sawabadzalika minna ilaih. Ya Allah, sampaikan pahala daripada bacaan yang aku baca tadi itu kepada siapa? Ditujukan di situ ilaru almarhum Abdurrahman bin Hasan. Maka ittifaq ulama sampai pahalanya dengan orang tadi itu, ittifaq ulama.
nang dikontroversikan itu kalau tidak ada kalimat ausilis sawabadalika minna ilaih. Tidak ada menyampaikan Allahumma sampaikanlah pahala yang kami baca ini kepada Amr. Nah, tidak ada kalimat itu, baru ada kontroversi antara ulama. Tapi kalaunya ya Allah sampaikan pahala baca Al-Quran kami, pahala zikir kami, pahala sholawat kami, pahala baca maulid kami kepada almarhum yang bernama Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, maka ulama bersepakat sampai kepada almarhumah tadi. Nah, itu sebagai ihsan, kebaikan kita dengan almarhum tadi itu, karena al-maitu fil qabri kal ghariqil mutaghawwiz. Mayit yang ada di dalam kuburan itu, yang ada di alam barzakh itu, bagaikan orang ya calap ke Sungai Mahakam kada kawa berkunjung. Berarti kan mohon bantuan calap. Kada kau berkunjung. Kalau dia calap, kau berkunjung nyaman aja begemetan sampai ke darat. Kada usah lagi minta pertolongan. Nah, ini calap panik pula. Tolong aku. Berarti minta pertolongan. Ada kaitannya. Ya, orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup. Kan kada percaya. Mati dahulu kena bulik lagi. Ulun bacakan doa sampai kada. Kan rata-rata yang dibacakan tahlil, yang dibacakan doa, kada bulik lagi kada ada. Nyaman di sana. Karena nyaman dia sebulik lagi toh, datang malam-malam. Hei, takutan kita. Mendengar suaranya takut, apalagi melihat orangnya. Nah, ini nyaman. Tambah banyak kita bacakan Fatihah, banyak kita bacakan Al-Quran, banyak kita bacakan tahlil, tambah nyaman ini di sana. Nyaman di sana. Kata Muhammad bin Sirin, salah satu min kibar sahabah, salah satu orang terkemukanya tabi'in, bukan sahabah, kibar tabi'in, ya, orang terkemukanya di masa tabi'in. Muhammad bin Sirin mengesahkan tentang orang yang sudah ada di barzakh. Ujar beliau, ketika seseorang mati dan sama ahli warisnya, sama keluarganya dibacakan tahlil, dibacakan Al-Quran dan sebagainya, bentuk ihsan, kebaikan, maka orang tadi itu duduk di atas kursi seperti ulun begini, di situ banyak makanan. Nah, makanan hendak 5 wadah, hendak kopi ada, hendak kue apa ini namanya? Apam ada. Ini apam lojanan ngarannya, berbeda dengan apam berebay. Apam lojanan ternyata dingin. Ada yang panas kah? Ini nana boleh dipotong ya? Apam lojanan. Nah, bundar. Allahu Akbar. Kalau apam berebay lain tepanjangnya. Ya, tipis ini kandel. Allah. Tapi meskipun bulat lah, dingin, rasanya manis. Masya Allah. Ini ulun kada percayalah, ulun coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bujuran manis, gurih pulang. Sudah manis, gurih. Jadi kalau kalian dapat apam lojanan, nyesal ya. Nah, mau kaji? Mau sih dia. Udah dapat kan? Ini nana, ini apam ini maksudnya. La ilaha. Macam-macam aneka makanan, banyak di situ. Mohon maaf belum minum dulu lah. Ya. Kan ada istilah ketulangan, takut ke apa mana. Allah. Jadi luar biasa.
Ujar Muhammad bin Sirin mengesahkan, orang itu bagaikan duduk santai di kursi, ya, di kursi yang dihiasi dengan jamrud, ya, dengan permata, dengan intan. Di muhanya itu banyak aneka macam makanan. Jadi dia hendak apa dengan mengambil makan, hendak edit dengan ada juga dari Imam Muhammad bin Sirin. Nah, di higanya itu di bawah dudukan. Kada banyak makanan seperti makanan orang tadi. Nah, orang tadi itu selalu dibacakan tahlil, selalu dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat, dibacakan zikir. Kena dikirim makan, pahalanya ini banyak makanannya. Amun yang dihiga tadi itu miskin, kesian, keluarganya kada biasa baca Al-Quran, kada biasa berzikir, kada biasa bertahlil, beda aja tahlil. Kada ketujuh nang kaito. Jadi kalau ada orang guru, mungkin berterima kasih lawan guru pian to. Jangan dimusuhi guru to. Disayangi guru. Dibahari guru itu. Hendak apa pian guru ai? Hendak kepingin pulang kan? Hari. Disayangi guru itu. Jangan diteror. Ini guru diteror. Aduh kesiannya, guru nasibnya. Dibahari, dibantu, disayangi, didatangi majelisnya itu perguruan tuh. Nah, begitu ada guru almarhum khususan Abdurrahman bin Azan wa ala kafatil arwah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, berabut yang dihiga tadi hanya dapat itu kalau ada guru yang baik juga gurunya. Namun gurunya sudah Abdurrahman bin Asad, Abdurrahman aja, yang lain kan dibacanya terdapat. Nah, Abdurrahman yang mana? Kan ini hantuk itu, hantuk ini, nanti higanya karena dapat menghadangi guru yang baik tuh Bang. Minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dapat merataan yang dihiga tuh berabutinya. Tapi orang yang diperhatikan lawan keluarganya tadi, yang dibacakan tahlil, dibacakan yasin, dibacakan macam-macam, inya ranai. Nah, makanan banyak, stok banyak. Anak apakah? Tahu dikesak. Nah, anak ini makan, anak itu makan, itu makan. Hantuk semuanya. Itu perumpamannya kata Muhammad bin Sirin. Allahu Akbar. Luar biasa. Ketika ada seorang Kuitan meninggal, anaknya ketujuh baca Al-Quran. Nah, kemudian kekawalan daripada si Kuitan tadi itu bermimpi melihat si Kuitan tadi itu senang banget di alam barzah. Hidupnya di alam barzah. Ditakuni nangger, pin ini Pak Haji nyaman benar di sini leh. Apa gerak penyebabnya? Banyak ibadah ke semalam, banyak bangun malam kah? Ya, kedai juga aja. Aku nih besi anakku nih berjualan di pasar. Tapi kalau ada orang nang kare baca Al-Quran, kemudian pahalanya dikirimakan dengan aku. Makanya itu aku nyaman di sini ada anakku. Hari-hari aku dapat kiriman. Nah, berkat si anak tadi baik. Nah, makanya mendidik anak nang soleh. Di antara mendidik anak sedang soleh tadi diberi ngaranan baik supaya kalian jadi biduan lektun. Nah, itu diberi jadi artis lokal. Nah, beri ngaranan baik supaya jadi soleh anaknya. Anaknya jadi solehah anaknya. Karena pas Kuitannya meninggal, kada warisan nang darbote, tapi barabot mengirimkan pahala sagan Kuitannya. Ini rata-rata Kuitannya meninggal, wah himungnya. Aku tanah di sana lah, aku nang di situ, aku nang di sana barabot lah, haula wala quwata. Bahaya, ini parak bahaya, wasiat dulu bahaya. Wasiat dahulu baik. Iji cara apa? Karena tuh kaplingan yang di harapan baru ada 4. Pian berbagi aja di situ. Nanti di masjid tuh ada ruko 6. Jangan diambil karena itu ampun orang. Ampun
orang, jangan diambil itu. Kenapa disariki? Jangan tinggal itu ampun orang. Ikam tuh ini dari aman abah, nukar beri itu. Di mana baik? Harapan baru sudah 100 kilo, oh baik, 100 kilo di kampung baik. Ada apa-apa di situ ada 1 kapling dan abah yang bagi 6. Wasiat bininya sudah ini segan mama kamu aja. Aku hanya berpandar nah malam ini nah. Ada Mama Hikam sebuting lagi saya kong lagi di mana Park Masjid Harapan Baru tuh nah Park Guru Junaidi di situ ada Mama Hikam nang hanya rakon di bapada ada adik Hikam di situ berapa baik kada banyak cuma 10 Astagfirullahaladzim hanya 10 habis warisannya tuh la ilaha illallah wasiat sebelum meninggal tuh wasiat dahulu itu sunnah Nabi. Sebelum goreng tuh, nah wasiat tuh diandak di bawah bantal tuh diandak kok. Nah supaya kau mamahnya aja mohon maaf lah semalam aku berbini 2 di balik papan seikong namanya seikong. Kalau pada dengan pian, karena kalau ada yang datang lawan pian maafkan mulu. Jangan kena mengulah bencana di dalam bangsa. Habis bapaknya itu kalau ditakoni berapa bini pian saikong aja tahunya saikong di lojanan saikong di balik papan saikong di Penajam aduh saikong pulang di Tenggarong 4 bini Allah ini gurun dihiga ini kada tahu nih rancak keluarnya si dene perlu dicurigain kemana ke majelis nah ke majelis keda ada nang hirang ada nyaman di situ dilihatnya aku guru aja anak baru kakak kalau hendak banyu guru ini baru kakak kalau diumpati mamanya kalau umpat sini umpati sih den daya nih guru nih aduh masya Allah tuh memang bentuknya tapi bagaikan sari kelapa tambah Tuhan tambah kental aduh insyaallah salam Muhammad tapi ini setia lawan bini kalau di hadapan bininya setia takwa takut nah lawan bini nang Tuhan cari nang anom la haula wala quwata dibacakan tahlil dan sebagainya karena ada kaitannya dengan orang yang meninggal tadi jangan dibiarkan berabut warisan la haula wala quwata abahnya nang becacarian sudah dapat banyak kakanakannya berkelahi kesian kuitannya makanya Rasulullah kadang meninggalkan harta kadang mewarisi harta ujar Rasulullah nahnu wa jami'ul anbiya la nuwarrisu dirhaman wala dinar innaman warisul ilma kami ini pumuhan para nabi kadang mewariskan harta ada kami mewariskan ilmu yang kami wariskan karena kalau sudah ilmu diwariskan nyaman anaknya jadi penerus tapi kalau sudah harta nah kan anaknya main dom setiap malam main dom terus mana bahampitan pulang sampai telinganya panjang kesiannya bapaknya di dalam kubur bujur nah ada di sini macam itu ada kah kerja jadi sayangnya orang yang sudah meninggal Insya Allah ini macam siapa ini Abdurrahman bin Ahsan Insya Allah berkat istri yang soleha ya mengumpulkan orang banyak baca maulid Masya Allah apalagi di bulan maulid pulang ini ya ujar Al-Imam Suyuti kalau bisa ya baca maulid di wadah kita masing-masing jangan cuma kita berhadir saja di wadah kita nah bacakan maulid wadah kita yang dibacakan maulid Allah akan angkat balak dan bencana serta musibah itu diantara hikmahnya kata Imam Suyuti wadah kita yang dibacakan maulid tidak bakalan terkena api alias terbakar aman insyaallah wadah kita lagi rumah kayu-kayu ini rentan terbakar ya kan nah makanya amankan selamatkan benteng dengan apa dengan membaca maulid kadang harus banyak
kurangnya. Kada harus mengiau ulun. Pian baca saikong 2-3 ikong kada bapak baca maulid. Barokah rumah kita. Nah, maka akan diangkat al-qahar, kata Imam Sudi. Apa itu qahar? Peceklik, krisis multidimensi. Artinya macam-macam krisis itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat maulid tadi itu nah, bacaan maulid kepada Nabi Muhammad. Dan ketika membaca maulid, kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pas mahalul qiyam, tadi ada mahalul qiyam enggak ada? Pas mahalul qiyam, maka ruhnya Rasulullah SAW hadir. Kemudian memberikan tanda rohnya Rasulullah kepada orang-orang yang hadir tadi itu. Sagan diberikan syafaat oleh Sayyiduna Muhammad. Itu untungnya baca maulid. Dikenal oleh Rasul. Oh ini acil pulan. Sampai Rasulullah menyebutkan ngaran sidin lawan kuitannya. Fulana binti fulan. Fulan bin fulan. Kaulakian fulan bin fulan. Binian fulanah binti fulan. Ditandai oleh Rasulullah SAW. Itu orang yang hadir maulid. Ujar tadi Ustadz apa siapa yang muqaddimah tadi itu? Yang dahulu ada itu MC. Nah, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ujar Rasulullah, man azzama, siapa yang mengagungkan, yang memuliakan maulidi, hari kelahiranku, kuntu, aku syafi'an, akan memberikan pertolongan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ditolongi oleh Rasulullah di mahsyar itu. Ujar ulama dinyatakan matahari itu tidak lebih daripada 1 mil. 1 mil itu 2 kilo perjalanan kurang seperempat, jadi 1 kilo 3/4. 1 mil itu anggaplah 2 kilo. Kita sekarang ini matahari ada di langit yang keempat. Kalau sudah di siang hari panasnya kayak apa? Bujur. Anu dia, oh panas. Ya Allah panas. Kada bawa payung pembene, panas banget. Itu di Indonesia yang terkenal negara tropis. Panas kada, dingin kada, sejuk kada, sadang. Apalagi kalau di Eropa, apalagi kalau pian umroh di tanah suci pas bulan Ramadan, pas sadang-sadangnya panas itu, pian sembahyang, bulik pian kada bealas kaki alias kada bersandal, apa akan pian rasa? Kok kada hancur telapak kaki pian itu saking panasnya. Kada sanggup pian, aduh panasnya itu masih di langit yang keempat mataharinya. Nang kayak apa? 1 mil di atas kepala kita, 2 kilometer dari atas kepala kita, kalau tidak mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad. Doa pamungkas Nabi Muhammad kada dibuktikan di dunia, kada dibaca di dunia. Semua kullu da'watil anbiya mustajabah. Setiap doanya para nabi itu mustajabah, diijabah langsung. Dan sama mereka sudah dituangkan semuanya. Illa da'wati, kata Rasulullah, kecuali doaku, aku simpan sagan di akhirat nanti bagi umatku. Makanya siapa yang berpada analaha, aku akan memberikan pertolongan sagan pian barataan wahai umatku. Siapa kalau bukan Sayyiduna Muhammad? Di tengah-tengah para nabi semuanya nafsi datang semuanya manusia kepada Nabi Allah Adam. Antum abul bashar, antum bapaknya para manusia. Kami datang minta syafaat pian. Ujar Nabi Allah Adam, aku niswa melakukan kesalahan dengan Allah. Pada hari ini Allah sedang murka. Kami kada memberikan pertolongan kepada orang. Illa nafsi, melainkan hanya untuk diriku seorang saja. Coba pian datang ke saudaraku, datang ke Nabi Allah Nuh, datang ke Nabi Allah Isa, datang ke Nabi Allah Musa, datang ke Nabi Allah Ibrahim, datang ke Nabi Allah Ismail. Nafsi, sorang. Coba pian datang kepada dingsanaku yang bernama Muhammad. Ketika datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah sujud kepada Allah. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepala pian. Satu tok meminta kepada aku.
Ujar Rasulullah, ummati ya Allah, ummati. Isba'u, beriakan syafaat, beriakan pertolongan kepada umatmu. Hanya di situ ujar Rasulullah, analaha ya ummati. Aku yang akan memberikan pertolongan pada saat yang genting ini kepada pian bertaan wahai pengikutku. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu Sayyidina Muhammad. Itu harapan kita. Kenapa kita hadir sampai berjam-jam dudukan di sini kalau bukan karena mengharap syafaat Sayyidina Muhammad. Syafaat Rasul kada gratis. Diberiakan sangat orang yang cinta nangatojo lawan Sayyidina Muhammad. Allah. Jangankan yang cinta, maaf itu sudah terlalu dalam cinta. Nang mengumpati pian datang nak kesini, pian datang. Pian tidak tertanam di hati pian cinta kepada Nabi. Aku datang aja di kieu lawan Bu Asma. Bu Asma bersaluan lawan kami datangan ke situ. Habis itu kami hendak makanan di situ mungkin tenyaman. Adakah makanannya Bu Asma? Adakah? Ada. Sudah diberiakan ke balon? Sudah. Pian terdahulu daripada ulun. Pantesan pian sigar-sigar matanya. Sudah makanan curangnya. Guru cuma diberi apa? Mana dingin pulang apanya dong? Kasiannya. Allah, pian sudah makanan terdahulu. Nah kayak ini ke orang lojanan. Guru didahulu akan ini. Yang penting kita aja makan dulu. Kena guru, kena aja. Aman ada lebihnya biar bisa dimakan. Aman kaladas kita suruh mulik aja. Siannya jauh-jauh dari Samarinda. Allah kada diberi makan. Cuman beri apam dingin aja. Memang kandal Pak. Allahu Akbar. Nah itu ya. Dia datang ke sini cuman umpat-umpatan aja. Jel, kemana sih? Anu Jel, ujarnya di situ ada maulid. Iya kah? Siapa penceramah? Habib Muhammad ujarnya bang ujarnya. Aku umpat ke mereka, boleh umpat aja. Ayo, akhirnya aku beli lipstick dulu aja beli lipstick. Takut sih melihat aku kan beli lipstick kan akan nyaman kok. Siapa beli lipstick? Ya Ustaz, aku hendak ini juga beisedo ya, masya Allah beisedo. Padahal nenek sudah 8 tahun beisedo. Kayak hantu aja kan. Aku bebopo. Nah popo yang putih bolang umai dipakai malam hari. Orang kalau tanah hulu atau hulu sungai dipakai itu sore, ini malam. Berdapat dengan lakinya, buka lakinya dikira hantu. Mata aja menceleng, hanya karena terlihat. Popor tadi, Allah ya Rabbi. Aku umpat saja pin umpat aja datang aja ke sini. Kada tahu nih, Nabi kada tahu cinta pokoknya datang aja. Ujar Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Bukan fatuhibuni, tetapi fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umat pian tuh, kepada bubuhan lojanan tuh, tampayakan dengan bubuhannya. Wih, jar Nabi Muhammad, acil mahaji nang di lojanan, woi mahaji. Kata juga pian dengan Allah. Kata juga apa kada? Nah, katuju dengan Allah, fattabi'uni ujar Nabi, umpatilah aku, umpati. Bukan cintailah aku, umpatilah aku, ujar Nabi. Bubuan pian mahaji. Oi mahaji. Nah. Senyum sedikit. Manis senyumnya, masya Allah, semanis orangnya. Tapi bahari jadi nini weh, ya. Ujar Rasulullah, nenek kisah nih, lihat ulun, masih anom kala. Ini ulun kisah dengan pian. Umur pian siapa ini berapa? 17 kan? Umai,
nenek di hadapan ulun pada 17 padahal ada nolnya 70 pada 17 kan nenek terlalu banar. Aduh orang bajanan Masya Allah 70 kepada 17. Ini ada nenek-nenek kakawalannya Sayyidatuna Aisyah nulung kesakan dengan pian nih ketujuh datang memarki Sayyidatuna Aisyah datang kepadanya Sayyidatuna Aisyah ujar Rasulullah ya Humairah. Nah itu Humairah Rasulullah itu kalau mengiu bininya itu Humairah itu wahai biniku yang manis. Nah itu laki pian biasa kan mengiu pian hai biniku manis biasa kan? Hah? Anu be ulun kan kada manis baik. Allah kalau pahit apa itu? Karena Sayyidatuna Aisyah itu putih, mana putih kehabang-habangan, makanya dia Humairah. Ini kan dibuat-buat bukan karena habang isedo. Amun kita ini ada habang musuhnya pula, tapi habang itu habang isedo. Ini Sayyidatuna Aisyah itu asli natural. Makanya ditiaunya ya Humairah. Ujar Mah Haji, amunang hirang kayak apa be? Ya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Mentang-mentang bini hirang nih kayaknya ya Hajar Aswad. Terlalu banar, hei. Aduh, nah, oh ya Hajar Aswad. Ya Humairah. Ujar Rasulullah, kenapa garang itu si nenek itu datang taus? Anu jar, datang taus saya ke sini. Anu jar berkawalan dengan ulun kayak apa ulun berkawalan dengan si ini katujuh pakai sahan tuh bini ini katujuh pakai sahan. Pian nih, omnya kada mengerti kena ceramah bisa ceramah seorang tuh. Aduh, itu bini tuh. Pakai sahan dia ketujuh kami ujar Rasulullah. Nah lah, tawa, kekanakan ketawa, Masya Allah. Melihat Nini yang 17 tahun titik. Begayaannya lah, begayaannya, ya Allah nih, ulun ini menghibur pin aja bang, mudah-mudahan pin masuk surganya. Lawan kai. Wah, ada Nini ada kai ya kalau masuk surga pin insya Allah. Nah, ujar Rasulullah, ini Rasulullah kan tujuh begayaan Rasulullah ini. Kalau serius terus kan dia juga. Pernah bininya Abdullah bin Jarir. Ya. Bininya itu nah, ujar Abdullah bin Jarir lagi garing. Ujar Abdullah ini, anu jar aku ini lagi garing, bisa kapin datang ke Rasulullah mintakan banyu. Nah kalau dia ini minta banyu nih ke guru, biasa aja itu. Sahabat-sahabat kan minta banyu juga dengan Rasulullah itu. Kalau usah dipercaya Wahabi itu dosa itu minta barokah, minta barokah, minta ditiupakan. Ya, guru, ini lu bawa banyu, guru hai, tolong ditiupakan itu. Jangan guru lu minta banyu pian, jangan. Ini, guru aja lu. Anu lu nih supan bang pada kenapa aja? Ada aja tanpa pian po. Ulun anu aja. Minta banyu pian. Minta banyu pian lah Allah wala quwata. Jangan. Maksudnya ini bawa banyu seorang minta ditiupakan. Tiupakan gurai. Kalau di hulu sungai sana diludahkan. Kalau cukup ditiupakan diludahkan. Ulang hujanan itu kan kada mau ini diludahkan tuh. Tidak mau itu. Itu yang paling barokah tuh. Kalau ditiupakan diludahkan. Nah. Itu jadi coba tinggal minta banyu dengan Rasulullah. Garing kadang piambene aja. Iya kan aku minta kan Rasulullah. Ya Rasulullah, laki lu nih garing beberapa hari belakangan ini minta banyu dengan piran ini aku bawa banyunya. Ujar Rasulullah, serius benar ini orang ini. Anu coba lihat dia laki kamu toh. Itu di matanya itu ada hirangnya di Rasulullah. Iya aja Rasulullah, udah si bini yang tadi, iya kah? Iya, coba lihat deh. Itu di matanya laki kamu tuh ada hirang.
hirangnya di situ. Astagfirullah ya. Selamatlah ya Rasulullah, aku boleh terdahulu, boleh ikam sana. Pada kadang laki ikam bergegas, sungsung. Datang laki, Assalamualaikum, beranjar. Ujar Rasulullah, ya Allah aku khawatir dengan Ben. Kenapa? Ujar Rasulullah, mata ini ada hirangnya. Ketawa nak garing tadi. Semua belum dia dibacakan doa, sehat. Kenapa Ben ketawa? Anu nyatai, semua mata ada hirangnya. Itu ketujuh kegayaan Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Toh. Tawa orang. Kanak-kanak nih. Kita ini menghibur orang. Ketujuh jadi karena mengantok, anak tadi itu. Masya Allah. Tawa tambah kancang tawa. Lagi. Sehat orang ketawa tuh sehat. Sehat orang ketawa. Namanya kecuali ketawa tanpa sebab, nah itu yang garing. Ketawanya ada sebab, nah itu garing. Ada sebab tawa itu sehat aja itu. Nah balik pulang ke kisah tadi. Nah habiskan dulu ketawa. Ujar Rasulullah, ya Humairah, wahai biniku sayangmu. Rasulullah kata, nak biarlah, ini lakian di sini hadir, tolonglah kena. Kalau boleh, ya, jangan mengiau bini itu, ya mamahnya, jangan. Ya, mamahnya, jangan lah, tolong. Umpati Rasulullah SAW, ya, dikiau sayang, gitu nah. Sayang, aku boleh nah. Aku kan sudah nenek, kenapa juga? Kan tadi tuh, love is a blade, cinta itu buta. Kadang mandang Tuhan, kadang mandang anom. Ada juga anak berondong, kawin lawan usia 70 tahun ada. Ini lakiannya 25 tahun, biniannya 70 tahun. Ada juga itu. Jangan putus harapan nih, tenang aja nih. Masih ada kakak, masih ada kakak. La ilaha illallah. Ujar Rasulullah, ya Humairah, wahai sayangku. Nah itu, ini Rasulullah ngeo sayang. Rasulullah ini ya Allah, lawan bini itu sayang mana? Bukan dengan Sayyidatuna Aisyah, dengan Sayyidatuna Khadijah, dengan Sayyidatuna Sofia. Sayyidatuna Sofia itu Tuhan. Ketika hendak naik unta itu atau naik kuda, selalu dipapah. Diangkat tuh. Nah, Rasulullah SAW itu sayang dengan bini meskipun Tuhan diangkat. Sofia tadi itu ujar Rasulullah, pian naikin pahaku, naikin pahaku, nyaman pian naik ke atas kuda tadi itu, naikinnya apa? Pahanya Rasulullah jadikan tangga, sayangnya lawan bini loh. Ini kalau pas lagi anom-anoman terjatuh sering, oh mas sayang, kenapa sayang? Jatuh kak? Makanya hati-hati itu sayang hai. Masya Allah, aku ini sayang banget loh. Mana gerang, sakit kan? Nah, dilus-lus. Pas sudah nenek, kayak aku terjatuh. Untung pada mati kamu. Benang sudah nenek, untung pada mati kamu. Masya Allah. Masih anom, Masya Allah sayang. Kalau sudah jadi nenek, aku cium dulu aja. Nah, belum kecium bau tanah, dia masih awas sih kamu. Oma sayang, meskipun sudah ninipin saya. Contohnya Rasulullah itu semua dengan istrinya tuh, Masya Allah, luar biasa. Terkadang kalau bininya Rasulullah minum, diperhatikan oleh Rasulullah, bekas bibirnya, bininya tadi yang minum itu, nah itulah yang dijadikan tempat minumnya Rasulullah. Nah aja Rasulullah itu. Coba laki kita itu ada nak itu, bang, aku minum tadi. Nah, bekas bibirku di sini bang. Coba pin umpati Rasulullah tuh. Bisa kah pin bang? Bisa Aku tutup minum dulu, macam minum obat aja. Ada lipstiknya nempel pulang nih. Oh ya Allah. La ilaha illallah. Habis minum enggak? Kenapa mah enggak ada aja.
Kamu bisa makan apa tadi? Ada jengkol atau petai? La ilaha illallah. Coba sayang, itu lawan. Sayangi bini seorang. Sayangi bini seorang. Jangan bini orang disayangi. Bini seorang tuh disayangi. Pian itu memandang bini seorang tuh memandang aja, memandang. Itu sudah dapat pahala. Belum dikucup. Kalau mengucup, nah jidatnya dikucup. Itu sudah dapat 10 pahala. Kalau 10 kali kucupan berapa pian pahala? Itu aja sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi itu. Mengucup jidat. Pokok dari ujung kepala sampai ujung kaki pian kucupin terus. Itu. Japai-japai tangannya kayak ini, nah. Ya sudah nenek-nenek kita bapak japai-japai. Ini bagian saweran ada artis lokal, macam orang dermawan keluar terus dari isi kantong. Cuman tegapit sedikit aja. Sayangnya keluar lagi 100. Sini jan, masukkan lagi. Sini, masukkan lagi. Kada perasaan habis 1 juta. Bulik ke wadahnya, bini menceling. Di kantong tadi ada duit 1 juta. Weh ini habis kempes kantong. Kenapa aja si bini? Lawan bini seorang dibari 50.000. Ini sagan 2 hari. 50.000 sagan 2 hari. La haula wala. Belum ada duit, belum. Bagian dengan artis lokal. Didatangkan dari Tanah Hulu sana. Dari mana? Ini artis penyinggahan. 200.000. Tekanan sedikit aja, tak keluar lagi. Tekanan sedikit, gawil sedikit, nah udah. Himungnya. Ampun seorang. Semuanya ampun seden loh. Ayah, kenapa kehadiran ini tuh? Ampun seorang halalan toibah lagi. Itu yang di sawah itu. Ding, aku sawerikan lah. Ding, juta, 2 juta. Wah itu. Dicintai bini seorang. Masya Allah. Kita memberi kepada bini seorang itu ada nilai silaturahmi, ada nilai sedekah. Mengucup dapat pahala, menjapai dapat pahala, memandang dapat pahala. Imung dipandang dapat pahala itu. Ujar Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Wa fi bud'i ahadikum. Pian hendak bersedekah lawan orang, kadakawa sedekah lawan bini. Kadakawa memberi duit, memberi kekuatan sampai bini itu terima kasih bang lah, nah mendatangi bini itu, nah sampai bini tersenyum, itu sedekah pian. Jangan sebulan sekali diilangi bini. Ding, kenapa bunuh Yahudi yuk, nang semalam aja belum dikuburkan. Alasannya nang semalam ya 40 Yahudi sudah terkepai belum dikuburakan bang aja. Kenai kita kuburakan yang ada dulu. Alasannya kan jangan bunuh Yahudi, jangan nunggu malam Jumat. Malam Jumat itu bukan malam tenang kayak itu ketok. Malam Jumat malam sholawatan. Cari malam yang lain. Bujur baje. Nah ini malam Jumat orang sholawatan itu bunuh Yahudi berbeda. Suruh ke Israel sana ke dakun, ke Palestina sana ke dakunnya. Allah, anu jarak pembunuh Yahudi di rumah aja. Sekali aku bunuh terkait. Berapa Yahudi yang terbunuh? 40 semalam aja. Semalam 40. Kenapa pada ada yang lagi pian tenang? Bang, ujian Habib nih malam Jumat, malam Kamis, kita bunuh Yahudi yuk. Ya, bunuh Yahudi. Kita anak bunuh Yahudi kejauhan bang, ke Palestina sana kejauhan, ongkos dilarang. Lebih baik bunuh Yahudi dari sini aja bang. Ayo nah, nyaman bolang gak? Masya Allah itu. Dengan bini seorang tuh nah manfaat itu banyak, pahalanya banyak. Itu sunnah Nabi, sayangi bini seorang. Ujar Rasulullah, Aisyah, ya Humairah, padahkan dengan ini itu nah, nih. Neng mandang pulang nenek. Nenek jar.
Ujar Rasulullah, padahkan dengan nenek itu. Kenapa jar Sayyidatuna Aisyah? Kenapa hai Rasulullah? Padahkan dengan sidin. La yadkhulul jannah azuzah. La yadkhulul jannah ajuzah. Ujar Rasulullah, ya Aisyah, padahkan dengan nenek itu kada kau masuk surga. Kada kau masuk surga. Dipadahkan oleh Sayyidatuna Aisyah, nenek, pian ujar Rasulullah kada kau masuk surga. Langsung buka bulik si nenek tadi. Kada datang lagi ke wadahnya Sayyidatuna Aisyah. Sampai diilangi sama Sayyidatuna Aisyah, nenek, kenapa pian kada bilang lagi ke wadahku? Biasanya datang setiap hari. Ini kan datang lagi. Ada apa dengan pian nenek? Kami nenek, pian kada tahu lah. Imbah dipadahkan Rasul aku kada kau masuk surga itu sasak di dada. Ya Allah, aku ini kan 7 lawan Rasulullah. Aku selalu kerindangan dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah bapak dan nangka itu? Aku tahu apa yang dipadahkan oleh Rasulullah itu akan menjadi kenyataan. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nang dipanjatkan oleh Rasulullah itu akan menjadi kenyataan karena itu wahyu dari Allah. Berarti aku ini kada harapan lagi masuk surga. Nangis si nenek tadi. Sehari 2-3 nangis terus si nenek tadi. Ya Allah. Sampai kada purun Sayyidatuna Aisyah melihatnya. Disampaikan dengan Rasulullah, ya Rasulullah, itu si nenek yang biasa datang ke wadah kita itu menangis terus berhari-hari menangis sampai kurus sawaknya. Ketika ditakuni kenapa nenek menangis, ujarnya karena dipadahkan Rasul aku kada kau masuk surga. Sedih kok aja. Aku ini cinta dengan Rasulullah. Kayak apa harapanku hampa kada kau masuk surga. Menangis. Nang kepepian bapak dan nangka itu dengan nenek tadi. Ujar ujar Rasulullah SAW, ya Aisyah, padahkan dengan nenek tadi nang aku sampaikan itu bujur. Di surga itu kada ada nenek-nenek. Kalaunya ada nenek-nenek merusak pandangan surga. Masa nenek-nenek gini hendak menjadi penghuni surga? Mau nih, pian, mau kah? Nenek dapat 70 nenek kayak gitu. Jangankan 70, saikong aja dakon di surga. Darun nikmat, tempat bernikmat-nikmat di sana. Ujar Allah lantaran malaikatnya, guru siapa ngaran pian ya Pak? Enggak Baharudin. Jar pian apa namanya, karena pian katujuh majlis saja. Ini hadiah dari Allah 70 bidadari. Pas dilihat mana orangnya, ini berbaris 70 tapi sudah nenek-nenek kayak gitu. Akunkah sudah nenek-nenek di surga usianya 70 dan 80 tahun. Nah, ini taruh aku aja nah. Kalau buka sini anom pasangannya 80 tahun. Nah, sudah bersih giginya, artinya kada ada gigi lagi. Oh my, apa itu? Ya Rasulullah muncul memang di surga kada nenek-nenek, kada ada. Kai-kai kada ada juga. Karena padakan dengan sidin akan dimodifikasi. Wah, saya tahu. Dimodifikasi. Kada jadi nenek lagi, jadi beanom pulang. Oh, anom kan. Jadi beanom, usia 30 tahun. Pas lagi lincah-lincahnya itu. Usia 25 sampai 30 tahun. Waduh, masih hot-hotnya itu. Nah, kain lah sadar. Kena baik kan membulang kain pian 30 tahun kena bebulik pian, jangan takut. Yang penting sholawat aja kepada Rasulullah. Cintai Rasulullah, bebulik anom kita di surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting rindukan Rasulullah, rindangi Rasulullah SAW. Jangan kita hanya kerindangan tuh lawan bini aja. Rasulullah SAW dirindukan. Jangan kalah dengan pelepah kurma. Terpisah dengan Rasulullah sesaat saja nangis pelepah kurma. Nang diandak di mimbarnya Rasulullah begitu diganti, ini kada terima. Kenapa menangis di hadapan para sahabat? Aku menangis kada tahan karena terpisah dengan Rasulullah.
Untung Rasulullah mengelus-ngelus pelupa kurma tadi itu. Kenapa Ika menangis? Aku terpisah dengan pian ya Rasulullah. Kada sanggup, aku kada sanggup. Itu pelupa kurma. Nang sudah jabuk lagi pelupa kurmanya. Menangis terpisah dengan Rasulullah. Nang biasa menjadi penyangga Rasulullah kalau dudukan di mimbar tadi itu diganti dengan nang hanyar. Kada terima, menangis. Kalau kada dielus oleh Rasulullah, la yahinu ila yaumil kiamah. Pasti dia menangis sampai hari kiamat. Coba pian sekali itu nah. Menangis tengah malam itu, ya Rasulullah, ya Rasulullah, menangis. Jangan pian menangis kalau duit hilang, hayam hilang, hintalu hilang. Ayat telapor, kenapa? Hintalu ulun hilang. Masya Allah, hintalu hilang menangis, hayam hilang menangis, apalagi sapi dan motor. Kenapa ente lapor, Pak? Tolong ditangkap orangnya apa? Sapi dan motor ulan hilang. Masya Allah, sapi dan motor hilang menangis. Sapi dah until menangis hilang. Sandal, kenapa nih menangis? Hilang sandalku cuy. Di sini nah, di majlis perkeluaran dari majlis hilang sandalnya. Padahal datang ke sini kada bersandal memang. Ini sudah nenek pikun. Hilang sandalku cuy, menangis. Aku tahu jar kau kada salah pian datang ke sini tuh kada bersandal. Iya kaya. Datang bulik handak bawa sandal. Anak khudmah sopak wadail kadar. Menangis sesekali dengan Sayyidina Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu indah dipandang, nyaman. Orang yang paling bungas, orang paling gagah. Tidak ada lagi manusia yang paling gagah selain daripada Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Yanduru ila khalfihi kama yanduru fi amamih. Rasulullah itu kalau memandang ke muka, di belakang pun terpandang juga. Jadi sama, Rasulullah itu belakang depan sama keindahan mata Rasulullah. Waduh, pokoknya keindahan Rasul tidak ada bandingannya. Rindukan Rasulullah, menangis sekali karena Rasulullah. Allahu Akbar. Karena nyaman. Di surga itu indah, tempatnya indah, semua yang menjadi fasilitas surga indah. Tapi tidak seindah wajah Nabi Muhammad. Allah. Tidak seindah wajah Rasulullah. Tidak senyaman memandang Rasulullah. Makanya para salafun saleh, ulama-ulama kita bahari, pen hendak masuk surga kakak dajar. Ulun kada hendak masuk surga. Ulun hendak murafaqah ma'an Nabi. Hendak berdapat dengan Nabi. Hendak terkumpul dengan Nabi. Karena terkumpul dengan Nabi lebih nyaman daripada surga. Di surga pian tapi kada ada Nabi itu bagaikan pian berisi rumah meskipun 3 lantai rumah tadi itu tapi kada ada bini. Sorangan. Lebih baik rumahnya nyaman, bini ada, itu yang bagus. Ya, kalau ada bini apalagi bini bungas, anom pulang, jangankan di rumah seorang, ngontrak. Bagaikan di istana, dunia bagaikan milik kita berdua. Yang lain kemana? Ngontrak semuanya. Saking nyamannya dengan. Di surga itu kayak itu, orang soleh, orang yang baik, orang yang parak dengan Allah itu kada meminta ke surga, minta murafaqah ma'an Nabi, berparak dengan Nabi, takumpul lawan Nabi. Karena itu yang paling nyaman. Yang paling nyaman itu adalah takumpul dengan Nabi, memandang wajah Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Coba deh semuanya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu.
oleh Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semuanya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekali lagi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mata karena pancaran ketenanganmu. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk dapat memandang wajah Rasulullah. Kalau tidak bisa sekarang, ketika di sakratul maut. Kalau tidak bisa pada saat itu, di barzah. Ketika tidak bisa saat itu, di mahsyar. Ketika tidak bisa saat itu, di yaumil qiyamah. Ketika tidak bisa saat itu, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan hajat pian meratahan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan pian meratahan masuk surga, diselamatkan di dunia, diselamatkan di barzah, diselamatkan di akhirat, dan masuk ke dalam surganya Allah beserta Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari ulun, dari pandiran dan tingkah laku, mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. InsyaAllah acara kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Semoga Ibu Asma mudah-mudahan beserta keluarganya diganti oleh Allah segala sesuatunya dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dapat ulun sampaikan. Dan di sini ulun sampai dengan pian barangkali ada berminat, ulun bawa kalender. Ya, ulun bawa kalender tahunan, dan hasil daripada hadiah kalender ini sepenuhnya untuk